MPD Muhammadiyah Kabupaten Tuban Pak Dr. Ini tadi monggo barangkali ada yang menanggapi dari ketiga narasumber. Saya hanya menambah ya, mungkin kegiatan di Tuban ini pertama Pak, karena supaya tahu situasi kondisi yang ada. Dan yang kedua, ini yang saya pertama kali dari dan hotel, mungkin nanti bisa sekolah, mungkin bisa sekolah, SMA, SMP saya siap. Nanti saya akan kontak sama ibu, nanti saya laporkan pimpinan Tuban perlu pemakaman lagi. Yang penting Bapak undang saya siap lah. Yang kedua masalah nasab ulama dan habaib itu, yaitu adalah gorengan politik. Sama itu. Kebetulan saya dengan Ketua Habibto itu kenal akrab ya, 2 kali ketemu, pertama di rumahnya, yang kedua di Jakarta. Pak Taufik kalau ke Pasuruan jangan lupa mampir, nanti kita makan bersama. Jadi ada teknik-teknik khusus supaya para habaib memang ya tidak semua habaib keras, ya, tapi ada teknik-teknik khusus. Ya teknik itu ada silaturahmi. Yang kedua, semoga kegiatan ini tidak hanya sini aja, nanti lihat situasi kondisi yang ada. Semoga para bapak-bapak sehat, teman-teman saya sehat, semuanya sehat. Terutama ya ini semoga nanti bisa kumpul kembali. Dan juga pembinaan khotib ini kalau sana ini yang ke-40 kayaknya. Saya keliling Indonesia, Palu, pertama kali Palu, Poso, Surabaya, sampai ke Bima. Jadi orang yang keras itu kuncinya hanya dengan cinta, itu aja. Kita mengikuti akhlak Rasulullah, itu aja yang saya amati di April. Jadi saya sampai ketemu yang keras, keras di Madura itu ada yang keras. Ketua FPI atau FPI Sumadura keras itu. Tapi sudah saya amati ternyata satu guru sama saya, guru saya dulu. Nah, dengan itulah kita bisa lebih. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf, mungkin ada masukan dari Pak Kiai, silakan. Terima kasih bagi Pak Satya ini Pak Sako, yaitu wasit penengah posisi yang tidak radikal dan permisif. Dia memben kelompok ini semoga KB halal. Satu sisi lagi KB halal. Semuanya boleh. Ini Pak Satya yang dikembangkan oleh NU dan Muhammadiyah tadi di tengah-tengah. Yang memperbolehkan ini mempunyai landasan-landasan yang kuat. Misalnya memperbolehkan juga mempunyai landasan-landasan yang kuat. Kalau yang permisif, apa boleh? Jadi liberal bebas. Kalau yang tekstualis juga jumud dan kaku juga. Kemudian inovasi-inovasi yang disebut dalam tanda petik itu kemudian ya dihantam rata. Ini kita kembangkan di monggo dari tadi Pak Mahfud. Mungkin anak-anak kita yang dari tingkat alia SMA ini kan mau masuk ke perguruan tinggi. Ini kalau tidak ada pembekalan yang sifatnya itu jauh beberapa pertemuan ini, nanti di perguruan tinggi yang aktif yang militan kan mereka. Saya punya gagasan ini lagi belum terrealisasi. Jadi nanti misalnya di tingkat kecamatan itu kan ada lembaga-lembaga tingkat menengah atas. Jadi nanti ada kelas yang difasilitasi baik oleh NU, Muhammadiyah, MUI, difasilitasi
untuk memberikan pembekalan kepada anak-anak kita ini. Sehingga sudah banyak anak-anak urban ini yang terpapar, sudah banyak. Saya yang perlu HTI juga ada dan sebagainya, ini sudah banyak sekali. Jadi memang darurat lah, ini perlu untuk kembali ke wasatiyah tersebut. Ini akan menambahkan darurat. Barangkali Pak, saya akan menanggapi dari Pak saya akan menjawab itu tadi hanya satu yang dari saya, buatan Yahudi. Apa kebuatan Yahudi tadi? Jadi teman-teman yang melakukan operasi itu memang juga di WTC juga itu ada yang juga mengisukan bahwa itu adalah buatan Yahudi. Buatan yang itu adalah, ini di dalam istilahnya itu adalah namanya teori konspirasi. Di sini saya jawab, saya tidak ada yang Yahudi, tidak ada orang, memang murni. Saya bantu Nurdin Entok dan Dr. Azhari juga murni. Belakang saya tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Bin, tidak ada orang yang murni. Itu manual itu. Tapi ya itu hati ini rasanya deg. Beda tapi ya itu tadi tidak ada begitu pula kembali itu murni, tidak ada bomnya itu seperti bomnya Amerika nuklir itu buatan Yahudi, itu terbantahkan dengan statementnya Amrozi waktu sidang dan semuanya itu bisa. Hanya yang jadi masalah ya itu tadi, hanya yang belajar adalah framing. Kalau framing itu baca hadis, baca di dalam ilmu hadisnya itu periwayatan, riwayat. Ada bagian Jamal antara Ali dan Isa itu meriwayatkan. Apa riwayat satu dengan riwayat lain itu beda. Ada yang banyak framing, yang banyak ini adalah framingnya dari sini. Banyak framingnya. Jadi itu saja. Jadi tidak ada sedikit pun itu buatan Yahudi, memang murni. Tapi orang mempunyai pikiran keras kemudian berbuat, itu saja. Termasuk apa? ISIS juga. Jadi ISIS juga itu. Ada yang mengatakan, ISIS itu buatannya Hillary Clinton, mengaku itu buatan Anda. Tidak ada itu. Saya itu murni orang. Saya pernah berkumpul dengan Osama bin Laden, dengan orang-orang Arab seluruh dunia waktu di Afghanistan. Itu tidak ada itu. Setelah orang-orangnya itu tidak ada. Memang dari mungkin ada orang polisi Saudi ingin berjihad ya itu, tapi bukan menyusup, memang murni, tidak ada murni. Bagi ISIS juga bukan buatan Yahudi, orang terpapar gitu aja. Yang banyak kenapa timbul ke kita itu banyak framingnya. Istilah kita hadisnya baca riwayat yang mana yang kita pakai? Riwayat itu. Nah, itu saja. Itu ya. Itu tadi terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada sesi kedua, Pak. Ya, bisa memajukan tangan. Kepala poin. Terus satunya sebelah kanan, barangkali. Yang biru, oke. Yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Kemenang, terhormat para yai, para ustaz, soal hijab, para masalah. Senang sekali bertemu dengan di sini. Mungkin perkenalan dulu Pak, biar kenal Pak. Nama saya Sohaib, pimpinan pesantren Imam Abdul Kafir daerah Bulan Palang. Saya ingin bertanya kepada Ustaz Taufik dan mungkin yang lain yang boleh juga menambahi. Dari penjelasan
Ya, kita dapati bahwasanya tadi sumber daripada radikal, intoleran, dan juga ekstremisme itu bersumber dari tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin. Misalnya Muhammad Qutb, Said Qutb, kemudian Mustafa Asibai, kalau tidak salah begitu. Kemudian juga yang tokoh seniornya adalah Said Al-Bani. Kebetulan kita dulu juga pernah belajar sedikit tentang buku-bukunya ketika di Mesir. Yang ini saya tanyakan, karena tadi ada penjelasan bahwasanya sebagian teroris ya, itu mereka ada yang membaca bukunya Syekh Ibnu Taimiyah, tapi antum tadi menjelaskan bahwasanya mereka ini salah di dalam memahami teks kan? Nah, kita juga sering mendengar bahwasanya salah satu daripada sumber ekstremisme radikal kemudian intoleran itu ada salah satu ulama yang terkenal, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, saya ingin tanyakan kepada Ustaz Abu Huda, karena beliau ini sangat malang melintang dunia teroris. Apakah kitab-kitab daripada Syekh Ibnu Taimiyah, kemudian juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini pernah menjadi rujukan untuk seseorang menjadi teroris? Dan berapa persen, mohon maaf ya, kitab-kitab daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini menjadi bantuan atau menjadi istilahnya gitu sokongan seseorang itu menjadi terorisme? Mohon dijelaskan Ustaz Abu Huda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, barangkali dilanjut yang kedua tadi dari PMI yang dikenalkan lebih dahulu. Terima kasih waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Fahmila, Ketua PC PMI Dipan. Terima kasih atas waktunya. Di sini yang ingin saya katakan ini membahas radikalisme. Memang isu-isu radikalisme ini termasuk menjadi bahan diskusi, bahan kajian dari kita, dari kader-kader PMI, karena memang paham-paham seperti ini cukup sangat berbahaya, terutama tadi disampaikan di lingkup mahasiswa yang terpapar virus radikalisme ini mencapai 20 atau mungkin sekarang bisa ada. Makanya ini dari teman-teman PMI, forum-forum pelatihan dan forum diskusi ini sebelumnya juga menjadi bahasan-bahasan di kita, biar mana nanti bisa memperbaiki mahasiswa sekiranya tidak terjangkit virus. Dan di sini yang ingin saya tanyakan, ketika disebutkan sekitar yang terjangkit atau yang terpapar di skup mahasiswa cukup banyak, 24% lebih. Itu kebiasaan ataupun tanda-tanda dari ketika mahasiswa itu terpapar virus kayak paham-paham radikalisme itu bagaimana? Dan nanti itu bisa menjadi atensi kita dari kita untuk di beberapa kampus. Nanti kita juga ikut berperan dalam mengawasi dalam hal ini. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, cukup dulu ya. Nanti dilanjut berikutnya. Yang pertama mungkin Pak Abu Huda bisa menjawab. Kalau saya jawab nanti dibantu dari Pak Kiai sama begini. Jadi pertanyaan pertama dari Mas Sohib ya. Dari Mas Sohib itu yang saya pahami adalah karya Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah itu dan
juga Taimiyah sebagai inspirasi orang-orang teroris. Nah, seberapa persen terkenanya itu saya mengalami begitu. Yang sebelumnya pertanyaannya adalah Ikhwanul Muslimin apa tadi? Salah satunya sumbernya itu ya. Salah satu sumber. Memang kalau kita lihat salah satu contoh ya, satu contoh. Saya Muhammad bin Abdul Wahab mempunyai satu kitab namanya 10 Pembatalan Islam. Itu makan ada pasalnya. Makan-makannya. Salah satu di antara yang pembatalan yang kedua atau yang ketiga itu kalau saya Muhammad bin Abdul Wahab itu man lam yukafir kafir fahuwa kafir. Jadi siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Itu masih itu matang gitu. Itu kalau di logika digoreng wah kamu nggak kafirkan sipil kafir kamu nggak kafir kamu kompar kafir aja. Nah, itu pengalaman gitu ya. Pengalaman saya punya satu pengalaman di Makobrimob di mana di Makobrimob itu penjaranya ketat. Pengalaman saya waktu sampai saya itu dikafirkan. Saya jawab, mengapa saya mengkafirkan? Saya dikafirkan karena saya tidak mengkafirkan sipir. Saya ditanya, tidak, sipir Densus itu gimana hukumnya? Saya tidak berani menghukumi kafir. Satu contoh, oke. Lanjut. Apa? Muslim. Yes. Muslim itu nih. Tapi itu tadi kan tidak ada membatalkan. Dia berdalil. Tidak kafir karena tidak mengkafirkan. Coba dengan dalilnya apa? Saya Muhammad bin Wahab pembatalan yang kedua. Man lam yukafir kafir fahuwa kafir. Coba. Padahal itu ada seharusnya. Muhammad bin Abdul Wahab itu bukan begitu. Maksud saya begini. Ini permasalahan pemaknaan. Maka saya matanya tauhidnya saya Muhammad bin Abdul Wahab itu kitab tauhid saya Muhammad bin Wahab. Tapi syaratnya banyak, termasuk kitab Fathul Majid. Fathul Majid itu kadang-kadang Al-Syekh. Kitab itu syaratnya banyak, termasuk Al-Jadid di syarah kitab Al-Jadid. Jadi permasalahan ini adalah pemaknaan. Salah pemahaman, memaknai salah. bukan syekhnya mengkafirkan. Bukan kita akan dan bukan Muhammad bin Taimiyah. Jadi akhirnya begitu pula ini terjadi tadi seperti di Mesir tadi, membunuh Presiden Anwar Sadat memakai apa? Fatwa Ibnu Taimiyah. Fatwa apa? Fatwa Tatar. Fatwa Tatar itu apa? Termasuk di dalam juz 5 di dalam Majmu' Fatawa ada fatwa At-Tatariyah. Di situ disebutkan kalimatnya itu amilun, tapi ditahrif menjadi apa? Qatil, perangi aja, bunuh aja orang-orang sekitarmu. Tapi ini kan beda antara amil, perlakukan saja sesuai dengan syariat. Itu Tatar, itu namanya itu tadi fatwa Tatariyah. Jadi itu kasusnya begitu. Jadi yang ada permasalahan ini adalah pemaknaan. Begitu pula Jamaah Islamiyah JI di dalam kitab dalam bukunya doktrinnya JI itu bernama itu MTI Majelis Taklim. Itu ada doktrinnya sebelum menjadi JI doktrin itu. Semua jihad itu maknanya mengangkat senjata. Tapi kan jihad itu tidak makna tunggal. Pakai fatwa Ibnu Taimiyah juga. Padahal Ibnu Taimiyah memaknai jihad itu tidak tunggal. Bisa kadangkala ada itu. Intinya begitu. Jadi kenapa menjadi inspirasi itu? Bahkan saya mendapatkan fatwa dari Syekh Abdul Azam jihadnya fatwa juga dari fatwa Ibnu Taimiyah. Jadi itu maknai masalah itu. Berarti seandainya kalau kita paham kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, dan juga Syekh Muhammad Abdul Wahab yang lahir tadi dikatakan 1919, secara benar
berarti itu kemungkinan tidak menjadi teroris atau radikal. Seandainya kita memahaminya secara benar. Iya. Ya. Ya, jadi masalah itu teman-teman ini tidak mencari kebenaran, tapi mencari kebenaran. Jelas itu. Kebenaran cukup dicocok enak ini dari negara. Saya lebih. Jadi ada teman saya, anak kasus itu karena mengharapkan rokok. Jadi itu dulu teman saya juga ada yang merokok. Tapi kalau merokok, seakan-akan rokok itu najis gitu. Kan itu meletakkan masalah pada orang masalahnya. Jadi itu tadi, dan terjadinya pemikiran keras itu tidak tunggal. Ada faktor emosi, ada faktor. Setelah saya keluar dari Makobrimob, biasa, tidak ada kafir mengkafirkan, yang ada senyum-senyum saja. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Ini masalah mahasiswa ya. Memang khusus mahasiswa itu ada khusus kajiannya. Tapi saya kasih aja bocorannya. Jadi saya pada waktu tugas di Jogja, waktu itu 3 tahun, itu saya masuk ke UGM, pura-pura jadi mahasiswa. Banyak kena virus di situ, masuk ke termasuk ISI. Di ISI itu banyak HTI. Terus saya ketemu dengan dekannya, Pak, guru yang mau merubah mindset mahasiswa itu, satu harus jangan suruh ngajar itu. Yang kedua, yang di masjid yang dikuasai HTI keluar, ganti yang Muhammadiyah atau NU. Itu alhamdulillah dengan pendekatan ini berkota. Untuk mahasiswa biasanya pertemanan masuk, mungkin baca buku. Biasanya kalau mahasiswa kalau di buku jadi pesan. Itu mangsanya sudah tahu itu. Gerakan-gerakan orang-orang yang dulu sudah. Nah, nanti dibikin tempat kos-kosan gratis, makan gratis, dikasih salur. Tapi nanti ikut kajian dia. Maksudnya kau tahu, karena ada mahasiswa UGM itu mau kemana kayak di teror, panas pikirannya, ini nggak beres ini. Dia keluar, ngadu ke saya. Oh ini kayak ini. Biasanya jangan nanya. Kalau orang yang pintar-pintar itu langsung didekati, enak ngobrol dulu, dikasih motivasi. Kalau bisa kos-kosan dia yang bayar gratis. Tekniknya begitu dulu, lama-lama baru dikopi. Termasuk di daerah Bogor itu ada tahfiz. Itu bahan kami tidak semua tahfiz itu jelek. Ada tahfiz yang bagus, harus dipilih siapa gurunya. Dan tahfiz itu yang saya cek ternyata orang itu bukan ahli agama, ahli kimia, ahli hidrologi, tapi dia undang-undang guru. Tapi yang di sana bukan orang Bogor, orang Sulawesi, orang mana kumpul di situ sebentar, keluar lagi ini dia ahlinya. Dan di sana itu Lesti sama Aririn di situ juga tempatnya di Jogja. Itu saya nangkap itu, di sini tempatnya. Ya, jadi hati-hati juga kalau ada yang cadar-cadar berdua, berempat. Karena yang dibuka itu laki-laki perempuan itu. Kenapa? Karena saya punya videonya. Tapi ya ada. Nanti kalau minta saya cari ada video pura-puranya ya pura-pura bisu. Itu kan laki-laki ya. Di penjaranya begitu supaya nggak ketahuan. Ya pura-pura cadar juga itu di Polda itu. Jadi teknik-teknik itu banyak ya. Mungkin ada komunitas dan sebagainya. Ya semoga dengan acara ini, dengan buku khotib ini semoga bermanfaat. Dan saya niatan ini kurang lebih 4.000 dan sudah sebarkan kemana-mana. Kalau habis nanti kita bikin lagi, sebarkan lagi kegiatan seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi barangkali belum menjawab sendiri Pak Yai Zaman Buri terkait pertanyaan Pak Sofir tadi.
Oke. Jadi barangkali ada lagi pertanyaan atau diskusi, oke. Masih ada waktu, monggo. Sakit ya, monggo. Perkenalan Pak dari mana kliknya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiaudin dari Malang. Langsung saja. Pertama, syukur alhamdulillah sehat kita. Tadi sudah jelas terang benderang tanpa ada kabur sama sekali bahwa kitab-kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Wahab itu kalau dipahami dengan pemahaman yang benar sebagaimana teksnya, teks aslinya, dan juga sebagaimana pemahaman apa yang dibangun dari beliau ulama besar berdua dulu, maka tidak ada fitnah yang menghancurkan dunia ini, yang membuat kerusakan, apalagi di Indonesia yang sangat Allah berkahi, insya Allah mudah-mudahan. Jadi sekali lagi penjelasan Syekh Abu Fida tadi sudah sangat jelas sekali. Karena begini, banyak juga memang tadi sudah disampaikan, ada banyak tentang narasi ataupun pemikiran atau omongan-omongan yang disampaikan, dan itu intinya banyaknya kerusakan, banyaknya kesalahan-kesalahan itu disebabkan karena ada tulisan-tulisan dari Syekh Ibnu Taimiyah atau Syekh Abdullah bin Abdul Wahab. Jadi sekali lagi bahwa tulisan ulama besar beliau berdua adalah sangat bagus dan memberikan substansi yang sangat besar dalam dunia Islam ini. Kalau toh ada yang menyalahkan, maka tolong disampaikan teks aslinya dan disampaikan pula pembenarannya, kebenarannya yang dimaksud dari teks aslinya ini. Tidak serta-merta menyalahkan, karena itu adalah merupakan bentuk fitnah besar juga kepada ulama besar kita. Yang kedua, tadi saya sempat mendengarkan, kalau tidak salah, mohon maaf, sampaikan tentang salah satu daripada wujud eksklusif masyarakat adalah ketika semuanya tahlilan, maka dia tidak tahlilan sendiri. Tolong kalimat ini, kalau saya memahami, mudah-mudahan paham saya ini salah saja. Mudah-mudahan saya salah saja, biar yang lainnya benar. Kalau saya memahami, kalimat ini justru bisa meretakkan, bisa menjadi fitnah. Jadi karena tahlilan, insya Allah semua umat Islam paham bagaimana fadilah tentang tahlil dan kalimat tahlil itu. Tidak ada satupun akidah umat Islam ini yang mencoreng bahkan menghinakan tahlilan. Tapi dalam hal pelaksanaannya kita berbeda, ada perbedaan. Di negeri tercinta ini demokrasi di atas kebaikan dan kebenaran. Kalau memang dengan alasan yang baik, apalagi dengan ilmu kemudian berbeda, kenapa itu kemudian dipersoalkan? Jadi mari kita hidup berdamai, saling menghormati, berkasih sayang. Bukankah masih banyak di antara kita ini ketika berkumandangkan Anda, tapi tetangga di kanan kiri kita sendiri terdekat dengan rumah kita, terdekat dengan masjid kita, tidak berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat ibadah. Ini pelanggaran dalam syariat Islam. Tapi ya kita tidak pernah mensikapi itu. Banyak di kanan kiri kita berjualan makanan yang sangat menyehatkan,
berjualan minuman yang segar menyehatkan. Tapi ada juga di belakang, di depan, di kanan kiri kita yang menjual minuman yang ternyata keras, membahayakan. Ini kita juga kurang begitu peduli, kurang begitu respon. Jadi sekali lagi terhadap kalimat tadi mohon bisa diperbaiki. Kemudian yang ketiga, terakhir adalah tentang kalimat atau kata-kata bid'ah, kata syirik, kata kafir. Alhamdulillah, saudara-saudara kita yang ada di Ormas sudah bisa menjembatani itu dengan dakwah yang lembut, yang bijak di tengah-tengah masyarakat kita. Masyarakat yang heterogen, ada yang alim ulama, ada yang awam, bahkan ada yang tidak mengerti sama sekali. Akan tetapi, Bapak Ibu para hadirin sekalian, kalimat bid'ah itu munculnya dari Rasulullah SAW dengan hadis-hadis yang sahih. Kalimat syirik dijelaskan di dalam Al-Quran dengan nas yang jelas. Kata kafir pun jelas-jelas ditulis di dalam Al-Quran. Bagaimana kita tidak boleh menyampaikan itu? Hanya saja tugas kita justru menjadi tugas para dai, para mubalik, para kiai menjelaskan tentang porsi apa maksud bid'ah sebenarnya. Karena banyak sekali ada ketika menyampaikan kalimat bid'ah, lalu yang sana, yang sini, yang situ menyangkal dengan tidak langsung menghadap kepada sang kiainya. Loh, kalau begitu telepon itu bid'ah, kalau begitu speaker itu bid'ah, itu kajian apa itu? Loh, itu kan sudah mencaci maki. Dan hal yang demikian ini hendaklah kita bisa ikut serta untuk mengademkan, ya, mendamaikan bersama. Kita harus begitu. Kalau ada sesuatu yang kurang baik, langsung aja ditemui kiai atau guru yang menyampaikan, diajak didekati dengan pendekatan tadi yang sudah disampaikan, gitu. Ya, atau begitu juga dengan kata syirik. Justru kalimat bid'ah, syirik dan kafir ini kita sampaikan, lantas kita jelaskan apa maksudnya agar umat ini tidak berbuat bid'ah, karena bahayanya bid'ah luar biasa dahsyatnya dan membahayakan. Agar umat ini tidak berbuat syirik, tidak terjatuh kepada kekafiran, karena bahayanya kafir sangat luar biasa dahsyatnya dan menderitanya luar biasa. Itu tugasnya dai, tugasnya khotib. Jadi tolong jangan ini kita punya tarik yang kerjanya, tapi yang ditujukan jangan kemudian disalahpahamkan, dibelok-belokkan tadi seperti kesalahannya orang-orang yang kemudian muncul teroris, muncul radikalis tadi itu. Nasnya, dalilnya benar, Qurannya benar, tapi kemudian dibelokkan untuk kepentingan sesaat. Itu luar biasa. Bukankah semuanya ini sudah saudara kita, teman-teman kita semuanya? Jadi kita berdakwah, kita mengajarkan Islam ini adalah untuk kebaikan semuanya, untuk merangkul semuanya agar semuanya menjadi damai, sejahtera dan tenang, tidak saling memanasi, tidak saling mencaci maki, dan tidak saling menyalahkan. Itu barangkali. Oh iya, tadi saya bilang terakhirnya 4. Sekarang kita pakai nomor 3 poin terakhir. Tadi pelajaran sahur tidak bisa baik, bisa senyum-senyum karena pemerintah hadir. Ya saja, kalau pemerintah hadir untuk para dai, para guru agama, insya Allah para dai, para guru agama juga bisa senyum-senyum. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan satu lagi, dari mana Pak? Diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Ainul Wahid, Ketua Lembaga Dakwah NU MUIC Kecamatan Kelungkang. Maaf, pertanyaan ini kami
balik itu ada ya, yang harus kita jalankan, yaitu bagaimana caranya kita bisa punya daya tarik untuk mereka-mereka, untuk menggiring mereka terhadap ajaran-ajaran agama Islam yang berbasis wasatiyah. Karena selama ini sebelum saya menjadi ketua lembaga dakwah NU MDC 4, saya sudah menunjukkan ke warung-warung kopi, isinya kecil, isinya slot, ya. Dan saya hanya bisa mewarnai saja, tidak bisa berdalil apa-apa, ya. Karena saya khawatir menyinggung perasaan mereka. Bahkan ada yang saya akal-akali sampai di bawah slot, melihat gitaran bulan sholawatan. Kadang-kadang ada juga yang punya warung kopi saya di sini, susun di bawah sekak, di kaca keslot, lalu sekakan. Loh, sampai seperti itu yang saya alami. Nah, saya ingin meningkatkan, karena kita ini adalah seorang dai. Dai itu definisinya secara bahasa lughawiyahnya adalah mengajak mereka menuju jalan kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tujuan yang terbaik untuk kita semuanya adalah ajaran agama Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran yang di situ ada ajarannya Rasulullah, ada ajarannya para sahabat Nabi. Maka kita butuh banget Pak Yai untuk bagaimana kita punya daya tarik bisa mengajak mereka ini dan betul-betul bisa menghindari hal-hal yang merugikan, bisa tertarik dengan kebaikan-kebaikan. Jadi tidak hanya kita khawatir atau bisa memunculkan sebuah sudut bahwa orang itu begini, tetapi lebih baik kita itu punya daya tarik untuk bisa diikuti oleh mereka agar kita bisa menunjukkan mereka ke jalan yang benar. Saya terinspirasi dengan dawuh ayat Al-Quran yang ingkang turun sinyalin ya turun mawas dengan nama Yahya alladzina yastabiquna al-qawla fa yattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul albab. Kita ini bisa dikatakan ulul albab karena mengikuti kebaikan dan juga karena diikuti dalam kebaikan. Begitu Pak Yai. Kemudian kata matur sebangkul dengan kata-kata pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dua pertanyaan cukup dulu. Kita dengarkan mungkin jawaban dari Pak Lee dan Ibu dulu. Terima kasih waktunya. Terkait dengan nanti kita urut terkait dengan sejarah ekstremisme, radikalisme, intoleran ini banyak sumber yang kita tidak bisa membelokkan secara kemudian salah dalam karena apa berangkat dari salah memahami teks-teks tersebut, apalagi teksnya Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Teksnya Al-Quran saja ini salah paham, teksnya hadis tidak salah paham. Sehingga Syekh Muhammad bin Arabi Al-Maliki untuk meluruskan pemahaman itu mengarang sebuah kitab Mafahim Yasibu al-Soha. Itu dia lektikanya yang menggunakan ini jauhnya Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam seperti ini. Kenapa kok kamu yang mengklaim sebagai pengikutnya Ibnu Taimiyah malah seperti ini? Ini apa itu namanya menjawabnya tapi karena kefahaman salah.
apalagi ketika faktor keagamaan sudah bertaut dengan ambisi kekuasaan, ini kan kemudian banyak kekerasan, bahkan pembunuhan yang dari faktor politik kemudian dicari kebenarannya lewat dalil-dalil keagamaan. Kita tahu ada pergantian rezim di Arab Saudi dan lain sebagainya. Ini maka clear di sini kadang-kadang kita menjadi radikal karena salah dalam memahami teks-teks yang ada. Kemudian terkait dengan tahlil itu maksud kami fenomena budaya, fenomena budaya dikemas dengan agama. Jadi oke, ada yang menerima, ada yang tidak. Tapi yang sebaiknya misalnya yang menerima ya sarankan, yang tidak ya sudah, ini urusanmu. Ini kemudian ketika yang menjalankan itu sudah yang tidak menjalankan itu kemudian memvonis lagi dan lain-lainnya, ini yang menjadi tidak baik seperti itu. Kalau toleran monggo sampai menjalankan kalau dikatakan laku minum mariatin monggo. Kalau saya enggak, saya tahlilnya seperti ini. Ini kan fenomena budaya, dan di kampung biasanya ini kok seperti ini, kok eksklusif, sehingga dia tidak artinya bersosialisasi dengan lingkungan. Di tahlil itu hanya sebagai perkumpulan, maksudnya ya, tradisi tahlil hanya sebagai salah satu bentuk sosialisasi dengan lingkungan. Ini tidak kemudian kita itu yang tidak tahlil seperti ini ketika ada sembunyian di situ. Kemudian yang terkait dengan kita memang di dalam Islam itu kan harus tadi ya, wasatiyah itu ada khauf, ada roja, ada rasa kecemasan, tapi tetap ada rasa harapan. Kita kan harus tengah-tengah tadi. Memang problem kita itu sangat kompleks. Dakwah yang kontekstual. Banyak kiai-kiai itu yang gerakannya berhasil karena benar-benar menyatu dengan masyarakatnya. Lalu wonten kiai kamu Masya Allah santri kalau nggak datang diparani pulang, kalau mau ujian itu diantar. Jam berapapun tengah malam ada orang yang sudah sakaratul maut diminta untuk bacakan Yasin, dilayani seperti itu. Dia nggak banyak tampil di muka, tapi mengalah betul, mendampingi betul daripada masyarakatnya, umatnya seperti itu, mengenal bagi masyarakatnya itu. Bahkan kalau hari ini coba kita lihat dakwahnya masjid di Jogja itu kan Jogokarya ya, kalau sempat hidup di sana, tapi Masya Allah pola dakwahnya itu sehingga seluruh kampung Jogokarya ini kita hidup sana. Kemudian paginya ada kunjungan dari Bandung dan saya ikut gabung ya. Kemudian seluruh masyarakat Jogokarya yang pola dakwahnya masjid tersebut dengan misalnya rupiah nol, dengan hal-hal yang masjid menjadi sentral dakwah, sentral karitatif dan lain sebagainya, sehingga mana kita Ramadan seluruh masyarakat Jogokarya itu akhirnya bikin takjil gratis. Betul-betul ini perlu dikembangkan secara kontekstual tadi. Wali Songo pun dulu dakwahnya nggak langsung. Sunan ceritanya Malik Ibrahim itu masyarakat yang
kurang maju dalam teknologi pertanian ketika beliaunya kemudian datang mengajari pertanian sukses ya, karena sukses itu kemudian dia diajak itu apa itu namanya mudah. Ini apa itu namanya dakwah pola approach pendekatan yang lebih diterima di masyarakat ya. Nah, terkait dengan apa ya, memang ya ada ya istilah fitnah itu dari satu kelompok dia pokoknya semua fitnah, kemudian yang satunya lagi itu fitnah, kemudian ada klasifikasinya itu ya sama tadi dengan pola budaya tahlil, menggunakan yang satu model atau yang klasifikasi monggo, tapi kita tetap apa itu namanya toleran ya. Kalau kami menggunakan pola yang punya klasifikasi 5 tadi ya, ada pola klasifikasi daripada bid'ah yang 5 tersebut. Jadi kita yang tidak menggunakan monggo, tapi kita juga saling menghormati dan menghargai. Di ruang privat ngajar santrinya monggo, doktrin itu kan sama. Sulam taufik itu kan ya apa itu namanya keras, tapi kalau hanya sebatas santri nggak apa-apa, tapi di ruang publik kan harus beda ya. Di ruang publik kan nggak bisa serta-merta seperti itu. Kemudian apa namanya dan saya terima kasih atas apa ya tetap yastamunal qaula wa yatabuna ahsana, ada kritik, ada masukan dari pimpinan semua, apa namanya sangat berterima kasih. Mungkin ada tambahan Pak Abu Fijat? Mungkin Bapak Ibu cukup ya, sudah jam 12 mungkin delegasinya yang memang berangkat jam 8 itu ada persis jam 8 nanti harusnya jam 8. Jadi saya ngasihnya tadi nunggu agak lama, saya juga mohon maaf mungkin nunggu peserta lainnya sehingga mulai agak siang. Mungkin itu acara dari awal sampai akhir sudah kita lalui. Harapan kami semoga pertemuan ini pertemuan yang memberikan manfaat bagi kita dalam merakit Islam yang wasabi yang demi untuk Indonesia yang damai.